Di video kali ini saya mau membagikan resep olahan singkong. Jadi kalau kalian punya singkong jangan hanya digoreng biasa, tinggal kita tambahkan sedikit tepung. Ini hasilnya beneran enak banget, cocok untuk dijadikan ide jualan. Kue singkong yang lagi viral ini ternyata bikinnya sangat gampang ya teman-teman. Nah kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan singkong yang sudah dikupas bersih, kemudian ini bisa kita kukus. Selain dikukus, singkongnya juga bisa kita rebus. Ini singkongnya sudah empuk ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita matikan api kompornya. Selagi masih panas, ini singkongnya harus segera kita haluskan. Untuk bagian tengah singkongnya bisa kita buang ya. Dan untuk berat bersih singkongnya ini 500 gram. Siapkan ulekan seperti ini. Selanjutnya ini bisa kita buat untuk menghaluskan singkongnya. Supaya lebih mudah saat menghaluskan singkongnya, sebaiknya singkongnya harus masih panas ya. Kalau misalkan kalian mau lebih praktis, bisa juga dihaluskan menggunakan chopper. Kalau kualitas singkongnya bagus, tidak perlu menggunakan chopper, ini cepat kok halusnya. Nah ini singkongnya sudah halus. Kalau sudah dipastikan singkongnya halus, kemudian bisa kita masukkan tepung tapioka. Tepung tapiokanya saya pakai 90 gram. Lanjut tambahkan juga tepung terigu sebanyak 60 gram. Beri 1 sendok teh garam, kemudian beri juga secukupnya vanila. Gula pasirnya saya pakai sekitar 60 gram ya, kalau kalian suka manis boleh ditambah. Bahan berikutnya kita masukkan 3 sendok makan margarin. Lanjut, semua bahan ini bisa langsung kita uleni. Kita uleni adonan ini sampai benar-benar tercampur merata dan nanti hasil akhir adonannya menjadi kalis dan menggumpal. Ini bisa kita tuang sekitar 50-100 ml santan, bisa juga pakai susu cair ataupun air. Bahan cairnya kita tuang sedikit demi sedikit ya teman-teman, jangan langsung banyak karena nanti takut adonannya ini jadi kelembekan. Kalau dirasa adonannya sudah pas, untuk penambahan airnya bisa di stop. Ini tadi saya pakai bahan cair hanya sekitar 60 ml ya teman-teman. Pastikan hasil akhir adonannya kalis dan bisa dibentuk seperti ini ya teman-teman. Ambil secukupnya adonan, kemudian bisa kita bulat-bulatkan. Jadi adonannya ini tidak saya timbang, cukup dikira-kira saja. Kalau misalkan mau hasil kuenya seragam dan sama rata, bisa ditimbang ya. Jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai semua adonan habis. Ini adonannya sudah selesai saya bulatkan semuanya, selanjutnya sudah siap untuk kita goreng. Selain langsung digoreng, bisa juga dijadikan stok frozen food. Kalau mau dijadikan stok frozen food, ini bisa dikemas ke dalam plastik ataupun wadah tin wall seperti ini. Kemudian ini bisa disimpan ke dalam freezer ya teman-teman, jadi sewaktu-waktu kita mau tinggal kita goreng saja. Nah kalau mau langsung digoreng, kita siapkan minyak yang sudah panas. Kalau minyaknya sudah panas, kemudian bisa kita masukkan kuenya satu persatu. Untuk menggoreng kuenya kita menggunakan api kecil saja. Untuk menggoreng kue ini harus sering-sering diaduk seperti ini. Jadi untuk menggoreng kue ini memang harus sering-sering diaduk, tujuannya supaya kuenya agak mengembang. Untuk menggoreng kuenya menggunakan api kecil saja supaya matang merata dan tidak gosong. Kita goreng kue ini sampai warnanya berubah kecoklatan. Kalau kuenya sudah berubah kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang. Selanjutnya bisa segera kita angkat. Lalu kuenya ini bisa kita tiriskan terlebih dahulu ya, supaya minyaknya benar-benar turun. Walaupun sudah dingin, ini nanti kuenya tidak akan penyok ya, walaupun ditumpuk-tumpuk seperti ini.
Sebelum dikemas bisa kita dinginkan terlebih dahulu ya. Nah, jadi ini masih ada sisa ya, tidak saya goreng semuanya. Kalau kuenya sudah mulai hangat, kemudian bisa kita kemas seperti ini. Jadi untuk pengemasannya sendiri bebas, kali ini saya menggunakan mika. Untuk ukuran mikanya juga bebas ya teman-teman, boleh disesuaikan sendiri. Dalam satu mika bisa diisi sekitar 8-12 kue. Bisa juga ya kuenya dikemas ke dalam mika kecil seperti ini ya teman-teman. Kalau mau dijual dengan harga yang lebih ekonomis bisa diberi taburan gula halus saja. Tapi karena supaya rasanya lebih enak dan lebih menarik, ini nanti mau saya beri topping coklat. Untuk toppingnya ini saya pakai selai coklat secukupnya. Selain menggunakan selai coklat, kalian juga boleh menggunakan glaze ataupun coklat batang yang dilelehkan. Untuk yang putih ini saya menggunakan coklat putih yang sudah saya lelehkan sebelumnya. Jadi untuk toppingnya sendiri bebas ya teman-teman, tidak harus seperti di video. Kalau misalkan mau dijual dengan harga yang lebih ekonomis, jadi untuk kemasan ataupun toppingnya bisa menggunakan bahan yang lebih murah ya harganya. Meskipun bahan yang digunakan ini tergolong ekonomis karena kita menggunakan singkong, tapi ini rasanya beneran enak banget. Nah, ini untuk bahan tambahannya saya menggunakan kacang almond slice yang sebelumnya sudah saya panggang. Jadi ini nanti rasanya dijamin lebih mantap ya teman-teman. Untuk satu mika yang ukuran besar ini bisa dijual kisaran 10-12 ribuan. Nah, kalau yang untuk ukuran kecil ini bisa dijual kisaran 4.000 sampai 5 ribuan ya. Tapi untuk harga jualnya sendiri bebas, bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Untuk rasa kuenya ini beneran enak banget, kalian wajib coba resepnya ya. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.